nggak malas. Rajinnya gajiannya aja. Semua orang kayak gitu kali, gajian. Kak Fatia ini mana? Tes 1 2 3, udah dengar suara Saza? Oh, alhamdulillah. orang. Tapi nggak ada nampak mukanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Iya, Rantia, Atanaifa Muti Alfani, Sofi Hafiza, Yasmina, Naziha, ya. Udah pada mandi kan? Belum ya? Ada yang belum ini, soalnya senyum-senyum aja dia. Nggak apa-apa ya, karena kita nggak ketemu, jadi jangan khawatir, nggak kecium acemnya sampai sini ya. Yang penting wajahnya glowing aja udah cukup lah. Andi Aprizal. Ya, silahkan lihat layar. Atau yang udah punya buku, silahkan lihat bukunya halaman 34 ya. Yang mana minggu lalu itu kita udah menyelesaikan mukhtalaful hadis. Hadis yang berselisih ya. Secara zahir dia itu saling bertentangan, gak akur hadisnya, tetapi bisa diakurkan, bisa dikompromikan. Nah, hadisnya sudah kita beri contoh ya, yakni hadis tentang penyakit yang menular. Bahwasanya akidah kita ya, yang harus kita tanamkan di dalam keyakinan kita, bahwasanya tidak ada penyakit yang mampu menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Dan tidak pula penyakit menular itu datang sendiri ya, hinggap atau menyerang diri kita tanpa izin Allah. Namun dengan hadis yang ada di nomor 2, kita nggak boleh bergampang-gampang atau bersepeleria ya. Nggak ada itu 3M, pakai masker, jaga jarak, pakai mencuci tangan, itu nggak ada. Nggak ada itu corona. Kalau pokoknya serba bergampang-gampang ya. Lalu dia keluar-keluar, kumpul-kumpul, keluar kota dan lain sebagainya. Ini terlalu sepele atau meremehkan, juga tidak boleh. Jadi bagaimana sikap kita terhadap pandemi, terhadap virus yang sedang mewabah di bumi kita ini? Ya, tetap melakukan kewajiban kita, ya, tetap taat kepada anjuran pemerintah, ya, tidak keluar kalau tidak penting. Selama bisa dilakukan di rumah, maka kita kerjakan di rumah. Akan tapi jika ada keperluan yang mendesak untuk keluar rumah, maka laksanakan cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Karena hadisnya apa? Tadi hadisnya yang riwayat Bukhari. Wa firra minal majdhum kama tafirra minal asad. Kan tapi kita tetap yakini tidak ada yang menular tanpa izin Allah. Nah, kita masuk ke
Nomor 3. Nasikhul hadits wa mansukhih. Nasikhul hadits wa mansukhih. Iya, boleh Ustazah tanya. Apa itu nasikh? Ada yang masih ingat apa itu nasikh? Ya, Salwa, boleh Salwa mau jawab. Faizah Hafifah, nggak kelihatan Faizah. Yang kelihatan jendelanya. Mana ini? Yang ikut belajar apanya sekarang nih Faizah? Gelap wajahnya karena Faizah kameranya menghadap cahaya jendela, cahaya pintu. Jadi wajah Faizah nggak kelihatan. Nah, apa itu nasikh nakku? Iya, menghapus hukum. Kalau mansukh, iya, hukum yang bagus, hukum yang dihapus. Kalau nasikh, penghapus ya, yang menghapus hukum. Kalau mansukh, yang dihapus. Nah, nasikhul hadis, hadis yang nasikh dan hadis yang mansukh. Ta'rifun naskhi. Ta'rifun naskhi, rafa'a syari'u hukman minhu. Rafa'a syari'u hukman minhu mutaqaddiman bihukmin minhu mutaakhirun. Ta'rif an-nasakh. Apa itu an-nasakh? Pengertiannya, rafa'a syari'. Syariat mengangkat sebuah hukum, ya. Mengangkat di sini maksudnya menghapus, ya. Syariat mengangkat sebuah hukum mutaqaddiman, yang pertama datang. Bihukmin minhu mutaakhir, dengan hukum yang belakangan datang, yang terakhir datang. Syariat mengangkat sebuah hukum yang pertama datang dengan hukum yang belakangan datang, yang akhir datangnya. Itu tarif dari an-naskhu. Hukum yang pertama datang dihapus dengan hukum yang belakangan datang. Misalkan nih contoh ya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Lalu beliau menghapus hukum-hukum syariat di zamannya Nabi Musa atau Isa. Sebelum Nabi Muhammad SAW, Isa, bagus. Ya, nah Nabi Muhammad menghapus hukum-hukum Nabi Isa, syariat-syariat Nabi Isa. Bisa nggak Nabi Isa menghapus syariatnya Nabi Muhammad SAW? Nggak bisa. Ya, yang pertama datang nggak bisa mengoreksi yang terakhir datang. Yang ada yang terakhir itu mengoreksi yang pertama datang, upgrade ya istilahnya ya. Samsung tahun 2019, nah nggak ada lagi. Sekarang yang ada Samsung terbitan 2020, dan 2020 akan habis masanya dengan Samsung 2021 keluaran terbaru. Nah, itu contoh ya. Lalu ashhurul mubarrizina fi. Al-mubarriz ini artinya piawai ya, ahli. Nah, orang yang paling ahli di dalam hal ini ya, yang ahli di dalam hal ini, yang paling terkenal, beliau adalah Al-Imamus Syafi'i rahimahullah. Nah, dengan contoh akan semakin jelas. Bima yu'rafun nasikhu minal mansukh. Dengan apa diketahui mana yang nasikh dan mana yang mansukh? Dengan apa dapat diketahui nasikh dan mansukh tersebut? Bi ahadil umurit tali, dengan salah satu cara berikut.
bi ahadil umurit taliyah. Al-awwal, yang pertama, bi tasrihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahapan yang pertama dapat diketahui yang mana yang nasikh dan mana yang mansukh itu dengan penjelasan Rasulullah sendiri. Contoh, misaluhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Ada yang pernah dengar hadis ini? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Tentang apalah hadis ini? Coba, ada yang bisa? Iya, bagus, tentang ziarah kubur. Apa kata Rasulullah? Kuntu, dahulu saya, dahulu aku, kata Rasulullah. Kuntu ini kan fi'il amar kan? Fi'il amar, fi'ilul madhi, berarti dia telah berlalu ya. Dahulu aku, nahaitukum, melarang kalian ziarah kubur. Ya. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Al-an fazuruha, sekarang ziarahlah, kata Rasulullah. Fazuruha, ziarahlah. Fa innaha tudzakkirul akhirah, karena ziarah tersebut mengingat akhirat, dapat mengingatkan kalian terhadap akhirat. Nah, Ustazah tanya, mana yang nasikh, mana yang mansukh? Mana yang nasikh, mana yang mansukh? Iya, Syakira dihidupkan suaranya kalau mau jawab. Iya, lafaznya yang mana itu? Coba dibaca. Iya, ini yang nasikh. Berarti yang kuntu nahaitukum adalah mansukh. Nam ahsanti, thayyib, mumtazah. Nah, ini dia contoh nasikh dan mansukh. Berarti hukum al-manhi ziyaratil kubur itu sudah dihapus. Larangan Rasulullah untuk ziarah kubur itu telah dihapus, terhapuskan dengan sabda Rasulullah, al-an fazuruha, ziarahlah, karena ziarah itu bermanfaat, akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Tayyib. Ini cara yang pertama ya, dengan langsung penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu gimana kalau tidak ada penjelasan dari Rasulullah, mau minta langsung, Rasulullah telah wafat. Nah, biqauli sahabi, dengan ucapan para sahabat. Misal, qaulu Jabir radhiyallahu anhu, kana akhirul amrayni, kana akhirul amrayni min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu, afwan, kana akhirul amrayni min Rasul, ya, tarkal wudu'i mimma massatin nar. Amroini, akhirul amroini, dua perkara terakhir ya, adalah dua perkara terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkal wudu, meninggalkan wudu atau tidak berwudu, kayak gitu ya, tidak berwudu dari
apa-apa yang disentuh api. Maksudnya dari makanan yang disentuh langsung oleh api. Tidak berwudu setelah memakan makanan yang disentuh api. Nah, ini telah dihapus dengan ya di keterangan yang lain. Nabi berwudu setelah memakan daging onta. Seperti itu. Akhirul amrayni min Rasulillah, meninggalkan wudu. Ya. Dahulu ya ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk berwudu setelah memakan daging atau setelah memakan makanan yang langsung disentuh oleh api, maksudnya dibakar. Nah, dibakar. Akan tetapi hadis itu mansukh dengan perkataan Jabir bahwasanya ya Rasulullah mengatakan untuk tidak berwudu setelah memakan daging yang langsung dimasak di api. Paham? Hadis ini menghapuskan hadis yang sebelumnya. Yang hadis itu tidak dituliskan di sini ya. Sebentar Ustazah cari. Wudu Nah, perkataan Jabir menghapus hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan memakan daging, yang memerintahkan untuk wudu setelah makan daging yang disentuh oleh api, yakni kalau makan sesuatu yang langsung bersentuhan dengan api itu membatalkan wudu, maka harus wudu lagi. Nah, di perkataan Jabir ini mengatakan memakan yang langsung disentuh dengan api tidak membatalkan wudu, jadi nggak perlu lagi berwudu. Ya. Karena tentang hal ini para ulama masih berselisih, apakah memakan daging yang bersentuhan langsung dengan api itu membatalkan wudu atau tidak. Ya, yang ketiga, bima'rifatit tarikh. Bima'rifatit tarikh, mengetahui sejarahnya. Mengetahui sejarahnya. Contoh hadits aftarul hajim wal mahjum. Aftarul hajim wal mahjum nusikha bi hadits Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wahtajama wa huwa shaim. Li'annal hadithal awwala
kana fi zamani fathi Makkah wasani kana fi hajjatil wada wa huwa mutaakhirun anhu fanasakhahu. Nah, cara yang ketiga yaitu dengan mengetahui sejarahnya, ya. Kapan waktu hadis pertama muncul, kapan waktu hadis kedua muncul. Contohnya hadis aftarul hajim wal mahjum, kata Rasulullah, al hajim orang yang membekam dan mahjum yang dibekam itu harus berbuka. Yakni tidak boleh berpuasa orang yang membekam dan yang dibekam. Nah, nusikha, hadis ini dinasakh dengan hadis Ibnu Abbas. Bahwasanya Nabi SAW ihtajama wa huwa muhrim. Beliau berbekam dalam keadaan muhrim, yakni dalam keadaan ihram, ya, sedang melakukan umroh seperti itu. Umroh atau haji, ya, ihram, orang yang berpakaian ihram. Wahtajama wa huwa shaim, dan beliau berbekam dalam keadaan berpuasa. Hadis yang pertama tadi dinasakh oleh hadis Ibnu Abbas. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari waktunya. Lihat di penjelasan. Li'annal hadits al-awwal, karena hadis yang pertama itu diucapkan oleh Rasulullah di zaman Fathu Makkah, ketika Fathu Makkah. Sementara hadis yang kedua diucapkan Rasulullah atau kejadiannya itu dilakukan oleh Rasulullah kana fi hajjatil wada, di peristiwa haji wada. Wa huwa mutaakhir, dan hadis yang kedua ini hadis yang belakangan datang. Maka hadis kedua nasakhahu, menasakh hadis yang pertama. Yang hadis pertama mansukh, hadis kedua kedudukannya nasikh. Yang keempat, bidalalatil ijma'. Bidalalatil ijma', dengan petunjuk ijma', ya, kesepakatan para ulama. Misal hadis man syaribal khamra fajliduh. Man syaribal khamra fajliduh fa in ada fir rabi'ah faqtuluh. Masyaallah. Contoh hadisnya, barang siapa yang minum khamar maka deralah dia. Dera ini maksudnya cambuk, ya, fajliduh, hukum al-jildu, ya, ini cambuk. Berapa kali orang yang minum khamar dicambuk? Sedikit ataupun banyak, pokoknya dia meminum khamar. Yang namanya minum khamar, sementara dia tahu dia orang yang baligh, berakal, ya, dia bisa membedakan mana yang khamar, mana yang tidak khamar. Nah, hukum hadnya yang ditetapkan oleh syariat adalah didera sebanyak 80 jaldah, 80 kali. Insyaallah. Nah, lalu fa'in ada fir rabi'ah, jika dia mengulanginya di keempat kali, sekali minum, sebulan kemudian minum lagi, 2 hari kemudian minum lagi, sampai keempat kali, maka faqtuluh, dia dibunuh, maka bunuhlah. Maka bunuhlah. Qala an-Nawawi dallal ijma' ala naskhihi. Ijma' menunjukkan atas hadis di atas telah dihapus, ya. Hadis di atas telah dihapus. Seperti itu. Ashhurul musannafat fi, kitab-kitab yang termasyhur tentang bab ini, tentang bab nasikh dan mansukh. Yang pertama
An-Nasikh wal Mansukh li Imami Ahmad. Ini kitab yang pertama. Kitab yang kedua, Tajridul Ahaditsil Mansukha li Ibnil Jauzi. Nah, inilah dia empat arba'atul umur yu'rafun nasikh minal mansukh. 4 perkara agar diketahui nasikh dan mansukh. Nanti di saat kalian kelas 12 akan dipelajari usul fikih ya, kalian akan mempelajari usul fikih, dan di usul fikih itu juga ada bab nasikh dan mansukh. Mana hukum yang nasikh dan mana yang mansukh, seperti itu. Thayyib, ada pertanyaan boleh? 1 2 3 4 5 6, enggak ada ya. Oke. Kalau ada boleh Japri Ustazah ya, Sofi Hafiza. Ya, ada yang baru bergabung ini, Masya Allah ya, Masya Allah. Kita udah tutup. Ya, semoga bermanfaat. Boleh chat Ustazah yang ketinggalan artinya atau yang mau ditanya boleh. Saya tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh kan Kak, kalau ininya kedip-kedip berarti ada yang baru masuk kan? Iya. Nih. Allah. Cemana itu? Jadi dia cuma